Kamu tahu aku 6 bulan di Jakarta casting setiap hari aku nggak dapet apa-apa. Masalah aku adalah kayaknya bahasa Inggris nggak lancar, bahasa Indonesia juga nggak lancar. Masa sih? Kayaknya ya. Aku lagi make up, terus lagi bajunya bagus gitu ya. Nggak, sangat Aku ketemu orang tuh kayak, halo. Nggak, Yasmin, sangat beda tuh berarti jauh banget. Kamu tahu aku pakai apa? Celana batik sama kaos oblong. Rambut aku dicepol. Terus aku Celana lihat batik. orang celana batik Jogja itu loh. Oke. Selamat datang di Pots Kuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Para Sobat Kuy, pada hari ini kita kedatangan seorang malaikat yang jatuh dari langit dengan sangat anggun ke bumi ini. Ini dia Yasmin Neper. Hai. Seberapa sering dalam hidup kamu ketika di Indonesia orang salah sebut nama kamu? Sebenarnya nggak sering. Kayaknya Nggak sering. Yasmin tuh gampang diucapin deh. Nepernya? Nepernya sering. Neper. Tapi semuanya bener lah. Neper, naper, naper. Oke lah, yang penting. Masih oke iya, lah. nggak apa-apa lah, it's Tapi okay. berarti kalau boleh tahu orang tua kamu berarti campuran mana dengan mana? Orang tua aku tuh nggak campuran. Oh iya. Jadi papa aku itu Kanada, mama aku Indo. Akunya yang campuran. Iya dong, maksudnya ke situ Yasmin. Gue kaget. Enggak. Aku pikir maksudnya orang tua aku juga campuran. Oh no, enggak. Maksudnya Iya. orang tua tuh papa mana, mama mana gitu Iya, loh. itu dia, betul. Kalau enggak campuran asli Indonesia, kok bisa ya gitu? Iya, enggak. Iya, campuran. Akunya campuran. Oke, ya kamunya Iya. campuran. Iya. Apa berarti Kanada? Kanada. Oh, Kanada, Amerika Utara. Amerika Utara. Just for Love. Iya. Just for Love. I don't know. Ada yang buat tayangan lucu-lucu gitu. Just for Love gitu, ngerjain orang, ngeprank orang. Oh, ya sorry. Ada tahu di pesawat juga ada terus itu di pesawat buat ditonton. Emang iya? Iya, Aku gak pernah ada. lihat, sorry. Yang bapak-bapak ntar ngerjain dia pura-pura jadi polisi, terus ntar ada temannya jatuh atau apa, ngeprank orang gitu. Oke, just for life. Just Iya. for laugh. Oh, just for laugh. Iya. Aku tahu kan. Nah itu tahu. Aku tahu. Mau tanya apa? Just for Just love. for life. Oh bukan live, just for love. Love. Just for love. Tahu kan? Tahu, yang tahu. ngeprank gitu Iya, kan. tahu. Sebelum hits di sekarang saling ngeprank dia udah dari dulu Iya, ngeprank iya. gitu, ngeprank dengan konsep gitu. Dan kalau yang aku dengar katanya Yasmin ini dari umur 15 tahun kamu sudah mulai bekerja. Dari umur 14. 14. Se-struggle apa hidup waktu itu? Enggak. Oh enggak, oke, Enggak. baik. Siapa tahu kan mau ada piano sedih-sedih nangis. Enggak ya? Enggak. Kenapa? Kok bisa? Jadi aku ceritanya tinggal di Bali. Aku sekolah di Bali. And mama aku tuh temennya buka butik buat wedding dress. Oke. Terus modelnya dia yang seharusnya dia photoshoot pada besok harinya itu cancel on Berarti her. Hamin satunya tiba-tiba cancel. Terus akhirnya mama kayak, oh yaudah silahkan ini Yasmin aja gitu. Kayaknya bisa deh anaknya. Maksudnya secara looks, tinggi badan, wajah emang udah semecer itu? Atau untuk kan baju wedding? Sebenarnya mungkin gara-gara tinggi tapi ya. Dan dibantu dengan makeup. Oh. Gitu. Dan mostly kayak dari belakang, samping. Jadi kan dia fokusnya di dress, nggak terlalu di wajah Iya, nggak kan. di wajahnya gitu. Oh gitu. Iya. Itu mau mulai karir modeling. Nah akhirnya ketemu sama agency. Kan itu di toko. Tokonya punya teman mama. Enggak. Jadi modelnya ada 2. Satu yang cancel out, satu nih masih Iya. ada. Si model yang ini punya agency. Oke, Terus ketemulah pada hari itu. ketemulah Oke. kita. Terus dia kayak, Yasmin mau nyoba gak modeling? Aku bilang, oh ya boleh. Awalnya niatnya modeling di Bali aja. Oke. Tapi 3 hari setelah itu si orang ini nelpon. Terus bilang, Yasmin mau gak kalau ke Jakarta? Kebetulan aku lagi ada tiket ke Jakarta. Jadi sekalian. Gitu deh. Terus pada akhirnya ke Jakarta minta modal dari papa karena of course 14 tahun aku belum ada apa-apa. And then Di Jakarta kamu tinggal sama siapa? aku mama ikut sama aku. Oke. Jadi sebenarnya itu keputusan besar yang mendadak juga Iya sih dong. karena Kamu anak tunggal? enggak, anak keempat, anak terakhir. Oke. Gitu. Terus keputusan yang besar karena papa sama mama juga pasti harus pisah. Mindset papa sama aku masih kecil 14 tahun pastinya belum siap untuk Ya sendiri. iya dong, semua Jadi orang tua juga akan berpikiran hal yang iya, sama. which Apalagi is
Apalagi pindah pulau. Iya makanya mama harus ikut. Iya, itu hitungannya overseas nggak sih? Iya overseas. Iya, hitungannya kan harus overseas, away from home. Iya dong. Away from home itu jauh loh. Iya, jauh Bali Jakarta banget. jauh loh gitu. Jauh. Terus akhirnya diiyakan gara-gara kenapa dibolehin? Dibolehin sebenarnya nih. Mama sih yang sangat amat nge-support aku. Karena mama ngelihat kayak ini anaknya dia tuh punya apa ya? Interest dan ketertarikan dengan si dunia modeling ini. Iya, mungkin mama bisa ngelihat itu. Dia akan sungguh-sungguh nih kalau kita kasih ini gitu. Kamu tahu aku 6 bulan di Jakarta casting setiap hari aku gak dapet apa-apa. Capek? Berasa capek apa tetap menyenangkan? Mungkin karena di awal-awal aku punya kayak excitement yang sangat amat tinggi gitu, jadi capeknya nggak berasa. Sampai pada akhirnya aku mulai melihat teman-teman aku satu persatu punya pekerjaan dan aku nggak ada pekerjaan sama sekali. 6 bulan tuh. Itu casting buat model atau buat iklan atau buat apapun itu? Semuanya aku hajar. Jadi mau itu film, mau itu FTV, mau itu iklan, mau itu modeling, apapun semuanya aku hajar. Yang kamu ingat ya? Siapa waktu itu saingan kamu yang kalau casting bareng, ya ada dia, udah pasti dia nih yang keterima nih. Sebenarnya pada waktu itu aku nggak ada saingan sama sekali. Actually waktu pertama nyampe Jakarta di bulan itu aku ditawarin langsung sinetron, gitu. Terus aku coba sinetronnya dan ternyata sinetronnya nggak work out. Aku udah promo, udah syuting, udah photoshoot, udah sampai kesebar juga, tapi nggak jalan. Dan dari mulai itu sampai 6 bulan itu aku nggak ada apa-apa. Ya kalau promo kan nggak dapat bayaran juga ya. Jadi basically nggak ada kerjaan selama 6 bulan. Tapi pertanyaan yang tadi nggak dijawab. Apa tadi? Kalau udah ikut casting terus ada dia nih nanti. Nggak ada. Yang kamu merasa saingan terberat kamu atau kayak? Nggak ada Kak. Soalnya aku castingnya kan ke tempat yang berbeda-beda. Terus aku juga nggak selalu ketemu orang yang sama. Iya. Oh, jadi emang udah jamnya udah diatur biar nggak ketemu. Kayaknya sih. Tapi itu juga aku inget banget tuh zaman-zaman casting kayak beramai-ramai terus nungguin satu-satu dipanggil. Itu so hard sih. Itu susah banget. Untuk orang-orang yang lagi pada semangat melakukan itu, semangat terus. You can do this, bisa. Nah kalau dengan looks-nya Yasmin yang kita sebut ya bule lah gitu ya. Pernah ada pengalaman baik dan buruk gak sih ketika casting? Baik dan buruk? Iya maksudnya ya baiknya apa, buruknya apa gitu. Oke. Baiknya aku gak tahu baiknya. Baiknya apa ya Kak? Mungkin kalau untuk secara castingnya aku nggak tahu sih, tapi di kehidupan sehari-hari aku bisa physically aku nggak terlalu merhatiin baik dan buruknya apa. Tapi mentally aku bersyukur dengan punyanya 2 race ini aku belajar culture-nya papa dan culture-nya mama. Secara langsung, secara paralel bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, jadi lebih kaya daripada orang lain. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Kaya akan ya belajar budaya mama, belajar budaya papa langsung jadi gitu. Jadi lebih kaya, open, bukan kaya dalam artian rich gitu, enggak. I know, I understand. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi casting gitu, kalau mungkin orang-orang yang di sekitar kamu kali ya datang lagi Yasmin gitu. Kalau itu aku nggak tahu ya. Makanya. Baik. Buruknya mungkin nggak selalu casting director atau film atau apapun itu mau wajah yang mixed race. Pasti kadang ada peran-peran yang kayak pengennya Indonesia banget gitu. Terus pasti ya muka aku nggak cocok di situ. Buruknya itu sih karena ada beberapa peran yang pasti aku suka banget tapi karena ini harusnya looksnya Indonesia banget. Jadi ya udah nggak bisa gitu. Kamu harus bye gitu. Ya udah bye. Tapi secara pronunciation kamu ketika ngomong bahasa oke loh. Oke kan? Ini perjalanan yang sangat panjang ya nggak Kak? Oh ya? Iya. Dulu awal-awal lumayan kesulitan. Sebenarnya fasih bahasa Indonesia iya. Tapi accentnya jadi lancar, bukan logat bule ya. Iya. Logat Bali. Gitu. Justru malah logat Bali yang kuat. Itu dia. Logat Balinya kuat. Itu dia. Gitu. Bukan logat bule, logat Bali justru bukan logat bule, tapi logat Bali. Berarti sejak kecil kamu diperkenalkannya berarti ada 3 bahasa kamu dong. Nah, aku nggak bisa bahasa Bali.
Tapi karena dialeknya Bali, walaupun bahasa Indonesia. Yes. Terus bahasa Indonesia. Yes. Terus bahasa Inggris. Yes, itu dia. Gimana caranya mama papa tuh memasukkan itu semua ke kamu dengan porsi yang pas sehingga kamu tidak ada kesulitan gitu? Sebenarnya kalau logat Bali itu karena setelah sekolah aku mainnya sama anak-anak di kampung itu kan, di daerah itu. Jadi daerah mana kalau boleh tahu? Di Jimbaran. Di Jimbaran. Dan itu banyaknya kan pasti seafood. Oh bukan ya, sorry mas, sorry. Apakah aku salah? Di Jimbaran banyak seafood. Kan enggak dong. Bener. Iya. Tapi orang-orangnya pasti orang Bali semua gitu. Jadi aku main sama mereka dari kecil sampai aku udah sekolah, terus pulang tetap main sama mereka. Jadi aku nangkep logatnya mereka. Gitu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris juga lancar banget karena di sekolah aku nggak boleh bahasa Indonesia. Oh berarti ada waktunya ya? Jadi dapat dua-duanya. Iya, jadi ketika di sekolah wajib bahasa Inggris nih. Iya, setelah itu bebas gitu. Oh gitu juga sih ya. Kayaknya itu cukup untuk bisa membagi-bagikan waktu biar nggak semua kecampur-campur, bahasanya nggak ada yang lebih dominan gitu jadinya. Nah sekarang masalah aku adalah kayaknya bahasa Inggris nggak lancar, bahasa Indonesia juga nggak lancar. Masa sih? Kayaknya ya. Kayaknya Yasmin, aku orang kalau ngelihat kamu tuh kayak TOEFL kamu tuh 500 ke arah 700 gitu. TOEFL kamu tuh masa kamu nggak lancar bahasa Inggris? Lancar, lancar. Tapi karena sekarang sehari-hari aku kerjanya pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi vocabulary-nya grammarnya mungkin, udah mulai. Oh grammar, bahkan di grammar udah nyampe di grammar. Grammarnya udah mulai. So. Aku tadi pagi ngobrol sama papa kayak, he forgived me. Papa kayak forgave. Apa? Forgiven? Apa? Bukan forgive gitu-gitu lah pokoknya. Iya. Oh, udah mulai. Tuh nggak? Tuh kan udah mulai konslet nih. Udah mulai enak kalau bahasa Indonesia. Iya kemarin gue pergi, nggak harus. Yesterday I went gitu ya. Iya gitu maksudnya, itu udah mulai agak mixed up sedikit. Aduh, iya sih. Terus beban lagi jadinya ya. Secara looks, terus secara nama Yasmin Never, tapi ketika ngomong. Aduh ya udahlah sebisanya. Maaf ya guys. Ketika kamu liburan ke luar negeri kan. Yang penting kan bisa berkomunikasi dengan baik. Yang penting dia paham apa yang aku ingin sampaikan gitu. Nah, kalau kamu sendiri butuh berapa tahun untuk menghilangkan logat atau dialek Bali tadi menjadi ya kayak sekarang ini aksen Indonesia pada umumnya? Rasanya itu gurih dan sedap. Daging ayam KFC ini lembut, juicy, terus ditambah crispy dari kulit ayam KFC, terus ada pedes-pedesnya dikit. Wow. Para sobatku ya, seperti yang bisa kalian lihat nih. Ada 3 ayam, 2 nasi. Tahu nggak harganya berapa? Cuma 40 ribuan doang. Untung banget kan? Kapan lagi coba dapat segini banyak tapi hanya mengeluarkan duit 40 ribuan doang. Nih dengerin. Aku kasih tahu caranya nih. Kalian cukup membeli produk KFC, terus kalian dapat struk nih yang terdapat kupon super promo di bagian bawah struknya. Nah, kalau kalian udah dapat gini ada 2 pilihan nih buat super promonya. Pilihan 1 tuh ada 3 ayam, 2 nasi dengan harga 40 ribuan. Atau 5 potong ayam dengan harga 60 ribuan. Nah, kalian tinggal pilih deh mau yang mana. Hemat banget kan? Nah, udah langsung aja kalian gas ke KFC Store terdekat atau bisa juga melalui aplikasi KFC-ku. Oke, aku lanjut lagi makan. Gak lama sih. Karena aku pindah ke Jakarta kan gak lama juga, terus gak balik ke Bali. Jadi secara nggak langsung aku dengar dari sekitar aku. Itu lumayan sangat membantu dengan kamu pindah ke Jakarta ya. Membantu banget. Tapi kalau nanti once lagi main balik lagi ke Bali. Balik lagi. Udah terjadi? Udah terjadi. Sudah pernah. Tapi aku sekarang sadar bahwa kemanapun aku berada atau siapapun aku lawan bicara aku ngikutin mereka. Bukan jadinya aku sekarang kayak berarti gitu. Berarti kalau kamu nanti lama bergaul sama orang Batak gitu ya, kamu akan jadi aku kau gitu. Yes, itu. Lah kamu lama di Jogja gitu, jadi medok aku ya gitu. Kayaknya. Jadi kayak Anggika Bolsterli lu nanti lu medok. Yo wes lah. Nah, kalau tadi ini kita masih berbicara, aku penasaran nih. Masih berbicara mengenai privilege lagi ya. Oke. Secara lulus kan Yasmin apa kita semua sepakat kamu
cakep, kamu cantik. Amin. Kamu cantik. Sering nggak dapat beauty privilege gitu ketika dalam hal pekerjaan mungkin? Aku merasakan beauty privilege. Contoh. Saat aku lagi dandan, lagi make up, lagi pakai baju yang bagus gitu, aku akan di-treat dengan senyuman dengan lebih baik. Beda kalau aku baru bangun tidur, rambutnya acak-acakan, muka aku nggak tahu kayak gimana bentuknya, lagi pakai baju yang biasa aja. Aku ngerasain kalau ke restoran atau kemanapun, orang nge-treatnya beda. Jadi aku percaya bahwa beauty privilege itu ada. Karena saat aku lagi dress up dan saat aku tidak dress up, itu aku ya lumayan berbeda lah perlakuannya gitu ya. Waktu momen apa kamu pakai baju rumahan, baju tidur, rambut berantakan, kemana? Sarapan? Iya, sarapan. Atau kalau aku lagi di Bali kan aku nggak kerja kan. Jadi waktu di Bali ya sih sarapan aja ya. Iya gitu. Terus Bali lagi ya. Iya Bali udah tiap hari kali lihat bule gitu. Cuek deh. Tapi Gitu. ketika dress up gitu beda, perlakuannya lumayan beda ya. Beda sih. Aku bisa merasakan itu soalnya saat aku lagi biasa aja dan saat aku lagi kelihatan cantik. Lagi kelihatan niat mau menghadiri event, attending event gitulah ya. Iya. Oh gitu. Mulai merasa itu ngehnya sejak usia berapa? Ada mengenai hal-hal itu? Apa udah cukup dewasa? Maksudnya udah ya. Kamu kan mulai tadi karir modeling 14 tahun gitu loh. Tahun-tahun belakangan ini udah mulai berasa lah. Kayak perbedaan itu. Udah mulai berasa nih kalau lagi nggak dress up jadi kayak males banget pakai masker gini. Jadi lebih baik untuk menghindari hal itu mendingan membentengi diri sendiri duluan aja. Sangat beda loh Kak kalau aku lagi make up terus lagi bajunya bagus gitu ya. Aku ketemu orang tuh kayak halo. Sangat beda tuh berarti jauh banget. Kayaknya sejauh itu kah? Aku juga nggak tahu. Kamu bilang jauh banget tadi. Kayak soalnya secara perlakuan itu lumayan. Ketika nggak dress up deh. Ya orang nggak hai gini kayak nggak se-friendly itu gitu. Ya aku merasakan sih. Jadi aku nggak bakal deny topik beauty privilege itu. Karena aku pun sendiri. Karena aku ngerasain. Tapi ketika dress up gitu apa beauty privilege-nya yang se-nice apa gitu? Ya aku nggak tahu se-nice apa ya. Tapi maksudnya apa karena kalau orang-orang pasti suka ngelihat someone yang presentable. Kali ya, yang kayak clean, ready to go out, dibandingkan niat gitu. Orang kayak gitu. Kayak enak ngelihatnya kali ya. Sedangkan kalau yang lagi kayak amburadul orang kayak Pernah nggak kamu di tempat-tempat yang kayak harusnya nih orang-orang pada niat, kamu nih amburadul? Pernah. Dan bagaimana mereka nge-treat kamu? Tempat makan ini atau restoran atau apa? Oh enggak, itu aku lagi datang ke sebuah theater show. Aku nggak tahu bahwa theater show-nya akan orang-orang akan se-dress up itu. Kamu tahu aku pakai apa? Celana batik sama kaos oblong. Rambut aku dicepol. Terus aku lihat orang celana batik Jogja itu loh. Tahu kan yang panjang. Sejenis kargo gitu lah, gombrong. Yes, yang itu. Pakai kaos. Kaos yang kayak Bali yang benar-benar gombrong banget. Orang pakai dress scarf warna merah. Terus aku kayak aku tarik temen aku langsung kayak aku harus balik. Aku nggak mau di sini. Kok bisa nggak tahu kamu kalau ada hal gitu atau? Aku nggak di briefing. Kak, masalah kamu the only one person in that room, in that building yang nggak dress up gitu. Berarti kamu nggak terinfokan. Aku nggak terinfokan sama sekali. Ngenya setelah masuk atau dari awal yang jaga teater udah mulai kayak? Setelah ketemu temen aku di lobby itu. Kayak kok lu kayak nightmare banget gitu. Terus kita pulang bentar, habis itu aku change dikit, habis itu kita balik lagi. Change dikit. Berarti kalau saya diganti bawah tetap pakai batik ya? Enggak, udah beda juga. Udah beda. Kirain siapa tahu gitu. Nah, kalau Yasmin akan sangat-sangat dress up itu buat acara apa? Akan sangat-sangat selain pernikahan ya? Aku baru selain pernikahan. Aku akan dress up. Apakah antar ulang tahun teman atau kalau ada ulang tahun teman, acara keluarga, graduation day, atau mungkin nikahan teman? Ya aku akan dress up
dimanapun yang harusnya presentable sih. Mungkin kayak premier atau aku lagi harus meeting atau lagi ada podcast TV show bla bla dimana emang aku harus kelihatan presentable. Itu ya akan dress up. Karena kapok ya, takut ya kalau saltum tuh ya. Iya, nggak enak banget rasanya. Soalnya aku ngerasa kayak jadinya aku nggak nge-respect event yang mereka udah buat gitu. Gitu ya, kalau premier iyalah. Iya. Cuman kemarin ada premier ada 4 orang aneh agak-agak aneh pakai baju vampir. Oh ya? Premier ada pakai baju vampir. Sebercanda itu emang premier buat mereka tuh, buat 4 orang itu ada pakai baju vampir. Ada pakai baju vampir. Kan orang tuh biasanya kalau premier tuh gala premier film tuh kan ya gitu baju rancangan siapa, siapa gitu. Ini mereka pakai baju vampir, baju vampir. Aku mau lihat fotonya. Ya ampun, lucu banget. Lucu kan jatuhnya, nggak keren kan? Keren. Enggak, bohong. Bagus. Don't lie. Enggak, tapi serius, ini beda banget. Ini beda banget. Gak pernah di history kan. Kenapa? Karena itu tuh tindakan yang memalukan. Makanya gak pernah ada gitu, Yasmin. Gak pernah ada gitu. Keren sih. Keren. Enggak keren. Jangan terlalu menjaga perasaan orang. Enggak loh, sumpah loh. Enggak. Karena tadi itu karena kamu bilang kan ini gak pernah dilakukan. Ini memang gak pernah, karena ini tuh terlalu riskan untuk dilakukan. World record. Ini world record. Kalau Yasmin sendiri, kamu kan udah bertahun-tahun nih di dunia acting ini kan, masih ingat gak project terbesar kamu, maksudnya yang kamu mendapatkan porsi terbesar kamu, entahkah jadi pemeran utama atau mungkin main role-nya itu adalah kamu gitu, pernah ingat gak project apa? Yang pertama kali. Terbesar atau menurut kamu ini merupakan ini acting terbesar ataupun terpenting kamu deh? Acting ya. Jadi sebenarnya setelah tadi yang aku bilang 6 bulan aku nggak ada apa-apa itu, aku udah give up. Aku udah hampir mau pulang ke Bali karena aku juga sudah sempat ada tuh. Itu udah sempat ada. Itu aku udah ngomong ke mama. Ngerasa udah down banget. Sampai karena aku juga mikirin papa kan modalin aku dengan perjanjian aku akan mengembalikan dana modal selama di Jakarta, makan, bensin, transport, walaupun kita tahu sebenarnya itu hanya alat-alat maksudnya alat pemicu doang buat biar kamu serius ya. Ini udah aku susah payah aku izinin ke sana, kamu di sana jangan ogah-ogahan gitu. Iya. Dan pada akhirnya itu seminggu, pokoknya ini udah 2 minggu terakhir ini aku udah krisis banget ya. Aku udah bener-bener pulang, pengen ke Bali. I don't wanna do this anymore. Terus mama kayak, ya udah kita pulang ke Bali minggu depan, tapi kamu coba deh casting sekali ini aja, lagi sekali aja. Sampai yang biasanya aku casting setiap hari nggak minta ditemenin sama mama, aku minta ditemenin sama mama setiap hari. Saking aku udah downnya, aku udah gak ada semangat lagi. And bener kata mama, pas aku coba lagi sekali itu, kamu tahu apa? Aku dapat BA. Wow. Pertama kali bertujuh cewek-cewek Indonesia kita ke Jepang bareng-bareng waktu itu. I want you, I need you. Beda lagi. Langsung jadi BA. Iya, bertujuh. Iya. Itu cukup lah, akhirnya aku nutup modal ke papa. Akhirnya aku bersemangat lagi. Feeling mama bisa pas gitu ya. Maksudnya ini coba deh terakhir. Dan di antara seminggu itu memang cuma satu itu doang? Enggak, di antara seminggu itu aku sempat casting film. Ada beberapa iklan juga. Terus si Pokari ini itu dari berapa 10.000 orang ada ya kak ya yang casting. Ya. Nah, itulah, jadi itu menaikkan ini kembali ya, maksudnya menaikkan rasa percaya diri ya. Semangat lagi. Iya, semangat lagi. Berarti itu lumayan panjang dong pekerjaannya. Lumayan panjang. Kayaknya kita seminggu lebih kita di Jepang ya. Gak lama banget sih. Setelah itu pas balik lagi Indonesia langsung tiba-tiba ada lagi proyekan. Setelah itu aku mulai FTV, terus aku cameo di film Generasi Micin. Iya. Lalu aku dapet peran di film Melodiland. Terus aku main sama Ko Ernest Imperfect. Imperfect ya. Iya, abis itu dari situ udah mulai lumayan stable pelan-pelan. Pelan-pelan udah mulai orang tuh udah well known mengenai kehadiran Yasmin Naper ini. Yes. Actingnya juga sudah bisa dilihat portofolionya. Amin. Gitu. Amin. Jadi orang udah oke, nggak terlalu tebak-tebak buah manggis lagi gitu. Iya, gitu. Keren, top. Amin. Kamu juga keren, top. Aku keren, aku apa? Nggak ada apa-apa aku mah.
Aku mah gini-gini aja. Lebih keren kamu. Amin. Sama-sama keren kita. Udah. Sorry ya, kita bukan kayak cewek-cewek di Instagram ya. Makasih cantik. Kamu yang lebih cantik. Enggak dong, kamu dong cantik. Enggak, ini enggak kayak gitu. Kita harus manifesting bahwa kita berdua keren, Kak. Enggak boleh gitu? Maksudnya enggak boleh kamu lebih keren, aku lebih keren. Kita sama-sama keren. Harus manifesting itu. Udah pokoknya keren. Oke. Karena kalau gue nyebutin Yasmin kenapa lebih keren, karena kamu tuh sering sekali datang ke acara-acara sosial. Iya kan? Iya. Ya maksudnya yang acara sosial, maksudnya kayak kemarin. Kalau nggak salah kamu habis mengunjungi adik-adik kita yang terkena HIV/AIDS gitu. Kan mohon maaf, kalau aku kan belum niatan kayak gitu aja belum ada. Nah kalau kamu kok bisa gitu? Terbiasa dengan hal semua itu gimana? Karena kenapa? Dengan masalah sosial, dengan keadaan sosial. Sebenarnya dari dulu tuh mama selalu ngajarin berapapun yang kita punya, kita harus selisihin a percentage of yang kita punya itu buat orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Terus pada akhirnya pokoknya setiap gaji aku selalu mami yang kayak gitu. Udah langsung nge-post-postin deh ini kesini. Iya gitu. Sampai akhirnya tahun lalu itu aku acara sama anniversary fanbase aku lah. Terus mereka nanyain aku, Yasmin, kamu kedepannya pengen apa nih bareng sama kita? Aku bilang gimana kalau kita mulai social activity. Jadi kita rame-rame sebagai grup ini Yasminister itu kita berbagi setiap bulan. Yasminister namanya. Ini kayak ini ya, kayak Westminster Abbey yang ada di Inggris. Itu dia Yasminister. Jadi aku ministernya. Oke. Ya gitulah pokoknya. Terus mereka mau, ayo kita support Kak gitu. Iya setuju gitu. Akhirnya aku kerjasama juga bareng Kita Bisa karena kan dia trusted buat ngumpulin dana. Jadi orang pasti lebih percaya kalau lewat situ. Jadi dari situlah kamu makin sering, makin aktif dengan di kegiatan sosial. Iya. Dan kalau HIV sama AIDS, aku nggak takut berada di orang-orang yang terkena HIV sama AIDS karena sebelumnya aku udah research. Karena biasanya orang itu takut karena mereka tidak paham atas topik itu. Karena ya framing media atau mungkin informasi yang sepotong-potong doang. Yes, betul. Yang setelah Yasmin research, maksudnya setelah dalami apa ternyata kenapa tidak seberbahaya itu untuk dekat dengan mereka ataupun beraktivitas dengan mereka. Ya sebenarnya waktu aku datang ke tempat itu aku belum banyak tahu soal HIV dan AIDS. Yang aku tahu adalah kita di dekat mereka nggak akan tertular. Gitu. Jadi aku datang aja. Karena menular hanya melalui mungkin air liur atau tidak juga. Air liur tidak, air mata tidak, keringat bahkan tidak. Alat makan tidak. Kita bisa share kolam renang, bisa share public bathroom, itu sama sekali enggak apa-apa. Kita cuma bisa kena dari air mani, cairan vagina dan juga ASI yang terinfeksi. Ketika breastfeeding dan darah, ketika mungkin ada transfusi atau donor darah yang tanpa disengaja kalau darah kita kayak kena terus gini-gini kayaknya deh. Gitu. Tapi kalau kita kayak pegangan tangan, berpelukan, bahkan berciuman kalau sama-sama nggak ada luka atau apapun tuh nggak bakal terinfeksi. Itu kalau ada luka ya? Iya. Gitu. Jadi bahkan aku dapat cerita dari yang jaga asramanya, namanya Pak Puger. Itu dia udah ngebesarin anak sampai akhirnya menikah dan cowoknya menerima dia punya HIV sama AIDS dan bisa sama-sama minum obat sebelum berhubungan. Terus anaknya tuh nggak terkena HIV/AIDS. Sekarang tuh ada caranya begitu? Iya, udah bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin awareness-nya kali ya yang kurang untuk maksudnya di up lagi lah gitu mengenai info-info itu gitu. Iya, jadi aku datang juga pengen sekalian share ke mungkin followers aku untuk tahu bahwa kayak sebenarnya HIV sama AIDS ini enggak menakutkan dan semenjijikan yang kalian pikir. Karena itu yang dulu-dulu yang kita tahu gitu. Dan juga kadang-kadang penggambarannya di film atau mungkin di berita-berita tertentu penggambarannya, jadi kita yang sudah terdoktrin untuk yang hal-hal seperti itu. Ternyata sekarang sudah tidak seperti itu lagi gitu. Bahkan mereka bisa maksudnya ketika suami istri mau berhubungan, yang satu nggak ada virusnya gitu, satu ada bisa ada obatnya dulu. Jadi anaknya nanti aman. Itu bisa aman. Jadi ini udah terbukti gitu. Proven ya? Proven anaknya si orang inilah gitu. Iya. Oh gitu.
Tapi kalau misalkan kemarin kan itu hanya kunjungan. Tapi kalau misalkan ada di situasi harus serumah dengan mereka dalam waktu mungkin sebulan, seminggu, sebulan gitu. Sama sekali nggak apa-apa. Karena yang si penjaganya aja dia udah bertahun-tahun ngejaga mereka, yang bikinin makanan tuh everybody's okay, everybody's good. Ya. Itu di Jakarta. Itu kemarin di Solo. Oh, di Solo. Di Solo, ya ampun. Ada nggak ketika kunjungan kamu ataupun beberapa kali kegiatan sosial yang kamu lakukan, ada nggak yang cerita yang paling mengharukan gitu yang buat kamu, yang kamu kayak aduh ngena banget gitu di kamu? Aduh, banyak banget sih, Kak. The most yang langsung top of mind. Anak ninggalin ibu di pinggir jalan. Anak ninggalin ibu di pinggir jalan. Ini yang paling kayak top of mind, yang kayak mind blowing kan maksudnya? Atau yang paling touching? Yang paling touching, yang paling keinget. Oh iya, yang paling keinget. Ini bukan touching sini, tapi menurut aku sampai sekarang aku nggak habis pikir aja. Oke. Gitu. Anak gitu, ninggalin ibu di pinggir jalan. Berarti ibunya udah tua. Udah tua, tapi maksudnya cuman karena dia mungkin kita nggak tahu ya, faktornya nggak bisa membiayai atau apapun, tapi ya ditinggalin gitu aja. Gitu. Itu waktu aku ke panti jompo gitu sama nenek-nenek. Oh, jadi kamu menanyakan kenapa ibu bisa ada di sini? Iya, aku sebenarnya bukan nanya ke ibunya langsung sih, karena takut sedih kan. Aku nanyanya ke si penjaganya gitu. Ini ibu-ibu bisa ngumpul di sini karena apa ya gitu. Itu yang sampai sekarang kayak so difficult untuk menerima, to digest. Tapi kalau yang paling touching banyak juga sih. Yang paling touching, yang paling kamu ingat, gampang kamu ingat yang mana yang paling touching? Pak Puger juga deh, karena itu yang terakhir kan. Itu waktu aku ke Solo, Pak Puger ini kan ada 40 lebih anak-anak. Dan aku di tempat ini tuh khusus yang dari anak-anak? Iya, dia dari anak-anak itu dia ngejagain. Berarti yang mana anak-anak ini, maksudnya mereka juga adalah, ya bisa kita bilang gak tahu apa-apa juga nerima HIV/AIDS ini dia aja. Dari orang tuanya. Dari orang tuanya, aku gak tahu apa-apa, aku gak ngapa-ngapain gitu. Dan yang paling touching menurut aku adalah, aku juga bingung kenapa orang hatinya bisa sebesar itu untuk ngededikasiin hidupnya buat ngurusin kayak 40 kids yang awalnya not his kids, tapi now they are gitu. Menurut aku, maksud kamu ngurus itu mulai keren. Dari bikin makan, mandiin. Iya, jadi gak ada di tempat itu, gak ada lain selain Pak Puger. Oh, sekarang udah ada yang penjaganya. Tapi waktu dia awal banget, waktu masih ada baru ngadopsi 1 anak, 2 anak, itu masih sendiri. Oh, dia ini bukan bekerja di suatu yayasan tertentu. Bukan. Ini dia yang buat. Ini dia yang ownernya lah gitu. Berarti dia merelakan banyak banget dong rumah untuk tempat tinggalnya itu. Iya, banyak banget dia merelakan banyak banget waktu. Beli makanan. Beli peralatan mandi. Semua. Dia tuh awalnya cuma tukang parkir, Kak. Nah terus, bukan cuma tukang parkir. No, tapi maksudnya dia adalah tukang parkir. Iya, maksudnya yang pendapatannya gak stabil. Gimana caranya untuk mencukupi kebutuhan itu? Ya dengan apa yang dia ada aja. Dengan apa yang dia ada, dia bagi itu. Gitu. Oh gitu. Nah, dia benar-benar ngededikasiin semua yang dia punya untuk itu. Wow. Itu menurut aku kayak, keren ya. Maksudnya, bisa loh. Amazing. Goosebumps nih. Maksudnya, kok bisa ya gitu. Seterpanggil itu dia. Tapi beliau udah menikah. Beliau udah nikah, udah punya keluarganya sendiri juga. Sekarang dia tinggalnya deket dari asrama tempat tinggal anak-anak ini. Dan dia bahkan udah diusir sama masyarakat sekitar. Karena dianggap ngapain ngumpulin ini di sini gitu. Iya gitu. Sampai dia pernah diludahin mukanya sama orang, sampai benar-benar diusir. Dia udah beberapa kali pindah selama bertahun-tahun, tapi dia cuma bilang kayak, gak apa-apa kalau orang mau ngapa-ngapain saya, yang penting jangan pernah sentuh anak-anak saya. Jadi itu juga kayak hatinya mulia banget. Putih banget kayaknya itu maksudnya. Pak Puger. Oke. Wow, Pak Puger sehat-sehat selalu kamu ya, Pak. Semoga mungkin menonton, siapa tahu ada tetangganya ataupun saudaranya yang menonton ini, sampaikan terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa. Pak Puger juga masih ada linknya di Kita Bisa loh guys, kalau pada mau donasiin. Masih ada linknya. Jadi mungkin dari situ juga lumayan terbantu juga ya. Yes, betul. Cuman mungkin ada yang belum terinfokan dengan sangat baik mengenai apa yang terjadi di sana juga gitu. Berarti tuh mereka sekolahnya gimana?
anak-anaknya ini bahkan yang sekolah, ada beberapa yang sekolah nggak diterima gitu loh. Ya. Jadi karena orang tua murid lainnya takut merasa nggak nyaman. Terus bagaimana akhirnya homeschooling gitu jatuhnya sistemnya atau ya tetap sekolah sih anak-anaknya. Jadi ada relawan gitu di Solo, ada relawan jadi mereka yang ngedatangin ke asrama. Enggak, mereka jemput anak-anaknya, terus anak-anaknya sekolah. Beberapa udah sekolah. Berarti ada sekolah yang masih mau nerima dong? Masih ada. Oke, berbarengan juga belajarnya. Berbarengan. Oh, gitu. Wow, terima kasih orang-orang Solo, terima kasih. Dan katanya di Indonesia ini ternyata case-nya si HIV/AIDS ini lagi meningkat katanya sekarang ya. Itu gimana menurut kamu, Yasmin? Jujur kalau untuk meningkat aku nggak banyak research sih Kak. Tapi ya kalau menurut aku kalau emang iya datanya benar meningkat, pastinya kita harus share dari mulut ke mulut atau orang-orang yang punya media yang cukup besar bisa share mungkin lewat social media. Kita pokoknya raise awareness aja bahwa topik ini bukanlah topik yang tabu untuk dibicarakan. Dan bukan sebuah hal yang kita harus malu juga kalau kita punya, karena bukan berarti kita punya kan dari lewat berhubungan atau apapun, bisa dari orang tua atau apa. Ada yang memang intensinya maksudnya sengaja, maksudnya sebagai akibat karena ya kelakuan dia yang bagaimana gitu. Tapi ada juga orang yang nggak tahu apa-apa tapi menerima ini gitu. Iya. Dan menurut aku kalau emang kita ceritanya terkena HIV sama AIDS, kita juga jangan bohong ke pasangan. Kita harus jujur-jujurnya. Dan once again awareness supaya orang-orang tahu gimana cara nge-treat. Iya. Dan gitu. Ya biar tahu bagaimana bersikap lah gitu. Sekali lagi Pak Puger, respect. Semoga Pak Puger sehat selalu. Itu masih ada tadi linknya di Kita Bisa ya. Siapa tahu ada teman-teman para sobatku di sini yang ya tergerak hatinya dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya, karena percayalah ketika orang menyumbang atau dermawan nggak ada yang jadi miskin. Iya betul. Nggak ada, tapi malah berganti berlipat-lipat ganda untuk kaliannya gitu. Luar biasa sekali tamu kita hari ini guys. Ini masuk dalam yang bidang inspirasional gitu. Widih. Iya, kamu harusnya tadi ke hitam putih di Corbusier harusnya. Waduh. Lah, hitam putih kan bintang tamu inspiratif. Iya nih. Iya, maksudnya di usia muda seperti sekarang ini tapi jiwa sosialnya bisa sangat-sangat tinggi gitu. Amin. Semoga ini bisa menularkan ke yang lainnya juga. Semoga jiwa sosial juga jadi tinggi untuk saling membantu, bukan saling mencaci ataupun memaki ya. Iya kan? Iya benar. Sekarang di sosmed nggak kenal nggak apa tiba-tiba nggak maki. Betul. Itu betul Kak. Iya kan? Maksudnya, betul Kak. Lu tuh siapa? Iya. Siapa sih? Apa pernah salah gua ke lu gitu? Iya. Lu tuh siapa? Iya kan? Iya. Gak usah lo ya. Apa pernah saya menyakiti hati Anda gitu? Kenal nggak kita? Enggak. Temenan kita? Enggak. Tapi kenapa kamu maki-maki saya? Iya kan? Iya. Bayangin kalau itu di kehidupan nyata, datengin tongkrongan orang, bego lu. Coba kalau nggak dipukulin lu di situ. Iya kan? Iya kan? Pasti nggak berani. Mereka tuh cuma gara-gara di belakang layar doang. Iya, karena ini kan sosmed. Tapi kan kalau misalnya main ke sosmednya Yasmin, berarti kan itu main ke tongkrongannya Yasmin. Iya, jarinya seringan, mulutnya nggak boleh. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kita menjadi warga negara yang lebih baik lagi dalam bersosial media. Amin. Begitu juga teman-teman yang bikin kontennya juga jangan memancing kericuhan juga. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi lebih damai, lebih sosial lebih tinggi lagi sih, sehingga semua jadi rukun baik gitu. Amin. Kalau begitu Yasmin, thank you. Aku doain juga kamu sehat-sehat selalu ya, papa mama juga sehat selalu, semua keluarga kamu juga sehat selalu. Programnya ataupun proyeknya nanti ataupun rencana ke depannya semakin dilancarkan. Amin. Amin. Kalau begitu para sobatku, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa kalian untuk terus menonton Podskui bareng saya Boris Bokir yang akan diupload setiap hari Senin jam 6 sore di channel Koi Entertainment. Kalian tinggal tulis lagi di kolom komentar di bawah, mau bintang tamu nextnya siapa ya? Gitu. Siapa tahu mau Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau mungkin Pak Anies atau Pak Ganjar gitu. Boleh, terserah siapa aja. Kalian tinggal ketik aja, disetujui apa enggaknya urusan ntar. Oke? Kalau begitu saya Boris Bokir dan tamu saya ini Yasmin Never. Pamit, dadah. Bye.